Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP dan MTS kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir tahun PPKN SMP atau MTS kelas 8 tahun pelajaran 2020 atau 2021. Nah, untuk video kali ini kalian bisa juga siapkan buku paket untuk mendalami materi dan sambil belajar bareng supaya nanti kalau kalian keluar soalnya keluar kalian bisa inget gitu ya. Baik, langsung saja videonya. Untuk mendampingi video kali ini kalian bisa buka dulu bab 4 halaman 75. Langsung saja soal yang pertama, yaitu kultur stelsel adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830. Jadi pencetusnya kultur stelsel itu adalah Johannes van der Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Kebijakan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini disebut apa anak-anak? Kultur stelsel itu nama lainnya adalah tanam paksa. Kalian bisa cek halaman 78 paragraf pertama. Di situ disebutkan Belanda menerapkan kultur stelsel dalam kurung tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van der Bos. Lanjut. Jadi jawabannya adalah apa anak-anak? Tanam paksa. Kita coret dulu. Ini ya jawabannya yang A. Baik, soal yang nomor 2. Berikut yang bukan faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Penyebabnya adalah yang mana? Yang penyebabnya dulu. Perjuangannya masih bersifat lokal, betul ya. Jadi jawabannya bukan yang ini. Yang kita cari adalah yang bukan. Secara fisik menggunakan senjata tradisional, ya, ini juga menjadi faktor. Lambat, bersifat sporadis atau musiman. Jadi yang bukan termasuk faktor kegagalan perjuangan bangsa Indonesia adalah yang tidak semangat. Tentu saja perjuangan para pahlawan kita sangat semangat, hanya saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut sebelum tahun 1908 ya. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Nama pahlawan nasional yang memimpin perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Yang A. Lanjut. Foto di atas adalah penulis buku Max Havelaar. Pada tahun 1860, nama penulis buku tersebut terkenal dengan nama samaran yaitu Mutatuli, yang sebenarnya adalah bernama. Kalian bisa cek buku Max Havelaar itu ada di halaman kemarin ada halaman 78. Paragraf ketiga, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia, di antara Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama Multatuli menulis buku Max Havelaar. Jadi namanya adalah Edward Douwes Dekker. Kalian bisa cek di halaman 78. Jawabannya jadinya adalah yang D. Jadi sambil belajar kalian bisa menyimak buku paket ya. Lanjut, politik balas budi, etis politik merupakan politik yang terdiri dari 3 program. Politik tersebut diusulkan oleh siapa? Politik balas budi ada di halaman 79, paragraf pertama. Nah, Belanda, Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan etis politik atau politik balas budi. Jadi yang mengusulkan adalah Mr. van Deventer. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, berikut ini yang bukan termasuk salah satu 3 program politik balas budi. Masih di halaman 79, di mana
balas budi itu terfokus 3 bidang, diantaranya adalah edukasi, jadi jawabannya bukan yang ini. Terus transmigrasi dan irigasi. Jadi 3 ini yang termasuk etis politik, yang bukan yaitu yang urbanisasi. Jadi kalau kalian baca soal itu yang teliti ya, yang dicari yang bukan termasuk. Lanjut, penggagas Budi Utomo. Penggagas Budi Utomo, kalian cek halaman 80. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo didirikan oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jawabannya kalau penggagasnya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau Sutomo itu adalah pendirinya ya anak-anak, beda ya, penggagas dan pendirinya itu beda. Kalau Dr. Sutomo itu merupakan pendiri, Dr. Wahidin itu adalah penggagasnya, jangan sampai kebalik ya. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Budi Utomo dari hasil kongres pertama, yaitu yang bukan adalah yang politik. Kongres pertama itu berarti ada di halaman, bentar. Ya, yang bukan yang politik, karena mereka masih fokus pada 3 itu, pertanian, peternakan, dan industri. Nanti bisa kalian cek sendiri ya di buku paket biar nggak kelamaan. Lanjut. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional itu pada tanggal 20 Mei bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Mudah ya, tolong dihafalkan. Jadi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo itu dijadikan penetapan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikut yang bukan merupakan cara mencapai terwujudnya Indonesia Emas 2045 adalah yang otoriter. Otoriter itu semena-mena, nggak boleh ya. Jadi yang termasuk Indonesia Emas itu di demokrasi Indonesia, supremasi hukum, emansipasi pendidikan. 1. Perasaan senasib, 2. Sumpah Pemuda, 3. Kebangkitan Nasional, 4. Ini proklamasi ya, proklamasi kemerdekaan. Berikut ini adalah tahapan pembinaan persatuan secara urut. Kalian bisa cek di halaman pembinaan, tahap pembinaan persatuan halaman 82. Yaitu urutannya yaitu perasaan senasib dulu, itu nomor 1. Terus kebangkitan nasional itu nomor 3. Terus Sumpah Pemuda nomor 2. Proklamasi kemerdekaan nomor 4. Jadi harus secara urut. Kalian bisa cek di halaman 82. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 2, 4. Jadi jawabannya yang B. Lihat di buku paket halaman 82. Lanjut. Berikut ini yang bukan menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang bukan yang mana? Bersikap chauvinisme. Chauvinisme itu apa? Mencintai negara sendiri melebihi segala-galanya, menganggap bangsa lain itu tidak lebih baik dari bangsanya sendiri, cenderung mengolok-olok negara lain. Itu tidak boleh karena bisa memicu perpecahan antar dunia. Kita harus saling menghormati. Jadi yang bukan termasuk perilaku menunjukkan sebagai bangsa Indonesia adalah yang memiliki sikap chauvinisme. Seharusnya membeli produk Indonesia itu ya menjaga nama baik, dan sebagai pelajar kalian harus belajar dengan tekun. Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah yang mana? Memiliki harta yang melimpah? Tidak. Menjadi orang yang paling kaya juga tidak. Mencari harta sampai tua juga belum tepat. Yang jawabannya yang benar adalah yang D. Persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. 1. Intoleran. Salah. Yang bukan ya. Bukan merupakan keunggulan. Nah, berarti ini betul intoleran jawabannya. Keunggulannya ya adalah negara kepulauan, multikultural, kayak kan tambang. Intoleran itu apa sih? Tidak toleransi. Jadi cenderung memaksakan kehendak atau kepercayaannya sendiri terhadap orang lain, itu namanya intoleran. Mau menangnya sendiri gitu ya. Tidak mau memiliki rasa toleransi terhadap orang lain. Tidak boleh itu ya.
Seharusnya kita memiliki rasa toleransi. Sebuah tindakan yang mengajari betapa pentingnya menanamkan sikap nasionalisme sebagai wujud cita-cita tanah air disebut kesadaran nasional. Jawabannya yang C. Dihafalin ya ini tadi. Istilah ini tadi harus kalian hafalin. Organisasi Trikoro Darmo sebagai cikal bakal berdirinya sebuah organisasi yang bernama Jong Java. Ya hafalin lagi ini nanti kalau keluar jangan sampai lupa. Organisasi penggagas Kongres Pemuda kedua adalah, kalian bisa lihat halaman 99. Nah, organisasi kepemudaan yaitu pada paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Kongres Pemuda kedua itu dikenal pada 20 Oktober 1928. Ada tingkat tempat, yaitu organisasi penggagasnya adalah PPPI atau Pelajar Indonesia. Jadi jawabannya yang D. Muhammad Yamin menguraikan terkait arti hubungan persatuan dengan para pemuda. Menurutnya terdapat 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Di antaranya adalah harta kekayaan pendidikan tidak menjamin kedudukan, kekayaan edukasi juga salah. Nah, jadi yang benar adalah yang C, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, serta kemauan. Berikut yang bukan merupakan penghayatan kebangkitan nasional bagi generasi pemuda. A. Meskipun keluarganya tidak mampu menyalahkannya, Tony tidak patah semangat dan berusaha mencari beasiswa sehingga ia kini dapat sekolah. Ini boleh. Tuti sangat senang dan budaya negaraka. Bahkan pakaian dan logatnya bicara identik dengan budaya K. Tidak boleh ya, ini bisa merusak nasionalisme karena menirukan budaya negara tersebut, misalnya K-pop, apa-apa, Korea, ya toh, belum tentu sesuai dengan kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh kalian tiru-tiru budaya Barat, pakai celana pendek sobek-sobek dibawa ke acara hajatan. Tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila. Ngomong pakai bahasa Malaysia, tabunde, itu juga nggak boleh ya. Banyak kita menggunakan bahasa yang benar, yaitu bahasa Indonesia. Danu sangat tertarik dan ingin mengembangkan padi yang tahan hama, karena tanaman padi milik ayahnya sering diserang berbagai macam hama. Ini juga boleh. Reta dan Rina suka sekali memasak, bahkan karena mengikuti kursus memasak pada suari disuka. Ini juga boleh. Jadi yang kita cari adalah yang bukan. Jadi jawabannya yang B. Jadi Pancasila itu sebagai saringan untuk menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Maka kita harus berpatok pada Pancasila. Maka dari itu yang opsi B itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lanjut, modal utama untuk tetap tegaknya NKRI adalah sumber kekayaan alam. Nah, ini tidak menjamin persatuan dan kesatuan. Betul. Kerja negara maju ini juga tidak. Jadi yang termasuk modal utama tetap tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penulis teks Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Jawabannya yang C. Soekarno itu penulis proklamasi bersama Muhammad. Soeharto itu presiden yang kedua. Lanjut, urutan Sumpah Pemuda yang benar adalah, kalian bisa cek lagi urutan Sumpah Pemuda pada buku paket. Ada nggak ya di buku paket? Cek lagi kalian buku paket halaman 96. Yaitu yang pertama itu adalah Putra Indonesia mengaku bertumpah darah dulu. Nah ini betul, nomor 1 bertumpah darah. Nomor 2 mengaku berbangsa. Yang mana? Nih. Nah ini berarti jawabannya yang kalian hafalkan sendiri ya. Urutan Sumpah Pemuda nanti keluar, jangan sampai terbalik-balik. Ini juga bisa kalian persiapkan ketika nanti kalian tes CPNS, tes menjadi anggota Polri dan polisi.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda adalah yang mana anak-anak? Perbedaan ideologi salah ya. Perseteruan juga salah. Yang benar adalah C. Cinta tanah air, persatuan dan kesatuan. Ukuran bendera untuk bendera kedinasan kepresidenan adalah yang A. Kalian hafalin ya, ini nanti keluar. 120 cm, 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum, 100 kali 150 untuk penggunaan di ruangan, 36 kali 54. Keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia adalah komitmen kebangsaan. Jawabannya yang C. Ini harusnya komitmen kebangsaan ya, salah tulis. Dihafalkan sendiri ini nanti. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu ada di pasal berapa anak-anak? Pasal 1 ayat 1. Jika terhadap ancaman pada suatu pulau atau suatu daerah, maka seluruh bangsa Indonesia negara merasa terancam. Maka pemahaman tersebut disebut apa? 1. Kesatuan Hantam. Nasionalisme itu rasa cinta tanah air, HAM itu hak asasi manusia, primordialisme itu mencintai suku bangsanya melebihi segala-galanya dan menganggap suku bangsa lain lebih buruk dari bangsanya sendiri, itu tidak boleh. Seperti chauvinisme tapi lingkupnya di negara ya kalau chauvinisme. Istilah tanam paksa disebut juga dengan kultur stelsel. Kalau Rodi apa? Tanam paksa. Kerja paksa ya. Baik, sekian 30 soal yang sering keluar di penilaian akhir tahun PPKN SMP dan MTS kelas 8 sudah saya bahas bersama-sama dengan kalian. Jangan lupa kalian pelajari lagi apa yang ada di indikator. Caranya kalian baca indikatornya, lalu kalian buat soal, lalu jawabannya bisa dicari di Google atau di buku paket. Insya Allah kalau kalian mempelajari indikator apa yang ada di dalam kisi-kisi, kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Saya doakan semuanya yang menyaksikan video ini nanti nilainya baik dan dapat naik kelas. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang belum menyaksikan video ini supaya menambah pengetahuan bagi teman-temanmu yang belum belajar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan share ke sosial media masing-masing. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.